Wabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Quba Bapak Ustadz Haji Herudin Amin beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Quba Bapak Ustadz Haji Hasibuan, dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Riza Muhammad beserta krunya, dan yang saya hormati para ustazah, dan yang saya hormati Bapak RW 010 Bapak Haji Gembong beserta jajarannya, dan yang saya hormati para ustazah, hajah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya kepada ibu dan bapak sekalian. Dan yang saya hormati tim qasidah dari RW 011, yaitu pimpinan Ibu Hajah Yuli. Terima kasih sudah mengisi acara pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi beberapa nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu pertama pembukaan Majlis Taklim Nurul Ilmi Masjid Quba yang setiap hari Kamis kita adakan, dan yang kedua kita halal bihalal setelah menjalankan bulan suci Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalahul karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin para ibu-ibu semua yang hadir pada Bapak dan Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Saya selaku pimpinan Majelis Taklim Nurul Ilmi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya tidak panjang kalam mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, bunda-bunda solehah yang membantu terlaksananya acara pada siang hari ini. Semoga ibu-ibu yang mengeluarkan pikiran materi, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan-kebaikannya. Dicatat sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan langkah ibu dari rumah menuju yang mulia ini dapat cucur rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, tidak panjang kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam karomah. Banyak tuh ini tiba-tiba suruh nyambut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan wilayah kita, Bapak RW Pak Haji Gembong bisa hadir bersama kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ketua DKM Masjid Quba, Bapak Dr. Andes Ihsan Arifin Hasibuan MA, lalu hadir bersama kita Ketua Divisi Sosial Yayasan Masjid Quba, dan teman-teman pengurus yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus
para guru-guru kami yang hadir pada siang hari ini dalam rangka halal bihalal pengajian ibu-ibu kita Nurul Ilmi. Tentunya kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini panitia wabil khusus kepada ibu-ibu pengajian bisa mendatangkan salah satu kiai besar kita, ulama serta dai, yang kalau selama ini kita hanya bisa melihat di layar kaca, tapi alhamdulillah berkat kerjasama di antara ibu-ibu, saya pun baru kali ini insya Allah bisa hadir, bisa melihat secara langsung Ustadz Riza Muhammad. Semoga acara hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga guru kita Ustadz Riza Muhammad bisa sama-sama kita dengarkan pencerahan ilmu yang akan beliau bagikan kepada kita. Tanpa panjang lebar, selaku pengurus Yayasan Masjid Kuba menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih di dalam suasana bulan Syawal. Semoga kami berharap ke depan kajian-kajian kita, para ibu-ibu pengurus, kami tantang untuk bisa menghadirkan para guru-guru yang berkaliber seperti yang sekarang ini. Untuk itu, kami sudah dapat bocoran bahwa Ustadz sebenarnya sudah hadir. Sudah hadir. Oleh karenanya, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Riza Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wal kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه
hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, berbaktilah kepada ibu bapak kalian, lebih-lebih kepada ibumu yang mengalami 3 kelelahan yang tidak pernah dirasakan oleh seorang laki-laki saat dia mengandung, saat dia melahirkan, dan saat dia menyusui. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah tempat kembali. Quran Surah Luqman Surat 31 ayat 14 tentang perintah berbuat baik dan mengabdi kepada kedua orang tua. Dan saya berdoa semoga yang duduk di majelis ini adalah hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan sangat mulia. Ibumu yang merasa capek dan lelah, wa hamluhu saat dia hamil, wa fisaluhu saat membesarkanmu, 30 syahran selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, dan ketika engkau sudah balik, wa balagha 40 sanah, dan usiamu sudah mencapai 40 tahun, qala, selalu doakan dengan kalimat rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati. Ini adalah doa yang wajib selalu dibaca seorang anak kepada orang tuanya. Siapa yang membaca doa ini untuk ibu dan bapaknya, maka insya Allah berkah kehidupan orang tuanya dan sukses kehidupan anak-anaknya. Quran Surah Al-Ahqaf Surat 46 ayat 15. Dan saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablugha indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali taat untuk selalu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan pekerjaan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, kalau satu orang tuamu hidup dalam jaminanmu, au kilahuma, atau dua-duanya yang tua itu ikut kamu, fala tanharhuma, jangan berkata ah dan jangan membentak orang tuamu. Berkata ah saja tak boleh, apalagi menyakiti hati orang tuanya. Wahfid lahuma, rendahkan dirimu. Wahfid lahuma, dan ucapkan satu doa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang tidak boleh membentak orang tua yang sudah sepuh. Tidak boleh membentak atau berkata ah saja kepada orang tua yang hidup bersama kita. Sadaqallahul azim. Inilah judul kita, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-layli wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita awali dengan berdoa, sebab Nabi berkata laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan seseorang kecuali selalu bergantung kepada Allah dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Berdoalah kepadaku, mintalah kepada Allah, maka siapa yang rajin meminta hajatnya dikabulkan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat. Dekatnya Allah dengan berdoa. Seorang hamba yang berdoa pasti dikabulkan dengan syarat falyastajibuli, taat semua dengan apa yang Allah perintahkan, wal yu'minu bi, beriman seumur hidup, insyaallah hidupnya bahagia. Kenapa kadang bahagia kadang susah? Kenapa hal itu kedatang silih berganti? Karena iman Anda tidak istiqomah. Kadang berbuat dosa, kadang bermaksiat, kadang juga taat. Seandainya seumur hidup selalu taat dan tidak berbuat dosa, maka insya Allah hidup pasti bahagia. Mari kita berdoa, semoga kajian Syawal ini menjadikan kita hamba yang semakin meningkat keimanan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjutkan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Karena demi Allah, Quran ini tidak akan melekat di hati yang kotor. Quran ini suci dan hadir di hati yang suci. Itu kenapa Quran juga turun di bulan yang suci. Maka siapa yang hatinya kotor, tidak akan pernah Allah berikan hidayah untuk menikmati nikmatnya ibadah. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Mari berzikir Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya
Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baif, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Habib, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Awwal, Ya Zahir, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bari, Ya Tawwab, Ya Muntakib, Ya Afuw, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang hadir di majelis ini rezekinya melimpah. Saya doakan yang duduk di majelis ini segera dimudahkan berangkat ke Baitullah. Saya doakan yang hadir di Masjid Mubarak ini segera berangkat umroh dan haji. Saya doakan ibu-ibu yang datang mulai hari ini dan selamanya uang belanjanya ditambah. Saya doakan cicilan dan hutangnya lunas. Saya doakan suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan istrinya soleha dan tidak matre. Dan saya doakan jadi orang kaya. Rumah tangga memang butuh cinta, tetapi juga butuh rupiah. Kalau cuman ada cinta tapi kurang rupiah, OMG, Allah. Memang uang bukan segala-galanya,
Tapi segala-galanya memakai, itu dia masalahnya. Mari kita berdoa agar rezeki semakin barokah dan harta semakin melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima aqtaitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Segera jadi orang Masya Allah yang tidak kalah penting doa pelunas. Masya Allah. Ternyata selama ini yang menggelisahkan di malam hari, ternyata yang selama ini menghinakan di siang hari itu adalah lupa. Itu kenapa kita berdoa semoga tidak terbebani dan terhinakan oleh yang satu itu. Ini adalah doa Nabi Sulaiman. Tolong dihafalkan dalam surat An-Naml surat 27 ayat 19. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Insyaallah hutang segera. Insyaallah. Ya iyalah dibayar. Amalan pengikat rezeki agar rezekinya tidak terputus putarannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Ibnu Abbas berkata, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Rasulullah yauman, pada hari itu, faqala li, dan beliau memberikan nasihat kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku pesankan kepada engkau tentang 4 perkara yang sangat penting. Tolong jaga baik-baik. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Siapa yang menjaga Allah, Allah berada di depan untuk menolongnya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Berdoalah kepada Allah, maka setiap hajat akan dikabulkannya. Wa idza sta'amta fasta'in billah. Meminta pertolonganlah kepada Allah, maka setiap kesulitanmu akan dimudahkan. Siapa yang pandai menjaga Allah, demi Allah, Allah akan menjaga Anda. Bagaimana cara menjaga Allah? Dengan 4 perkara. Yang pertama, jaga sholat dengan baik. Yang kedua, hiasi hidup dengan puasa sunnah yang banyak. Yang ketiga, senantiasa perkuat membaca Quran. Yang keempat, sedekah. Siapa yang 4 ini dihiasi hidupnya, Masya Allah, hidup Anda penuh dengan cahaya. Jaga salat wajib dan sunnah dengan baik. Hiasi perbanyak hidup dengan puasa sunnah.
perbanyak membaca Quran dan sedekah. Amalkan pagi dengan sempurna demi Allah, Anda dijamin oleh Allah. Yuk kita sedekah dulu siang ini. Insya Allah setiap majelis yang ada sedekahnya, Allah turunkan rezeki yang melimpah untuk orang-orang yang hadir di dalamnya. Mari kita bersedekah. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Yang penting sedekah itu hindari dengan menggunakan uang yang berwarna abu-abu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi salam sambil bersedekah, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tula'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina, mada'alil salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli al-zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di bulan Syawal, Rizal Muhammad mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur. Masya Allah. Syawal berasal dari kata syala. Syawal berasal dari kata syala yang bermakna irtafa'a, artinya meningkat. Kenapa Syawal selalu berada di belakang bulan Ramadan? Karena diharapkan setelah Anda berada di madrasah tarbiyah, sebulan berpuasa, sholat malam sebulan, sedekah, menjaga hati, berbuat baik, maka diharapkan di bulan Syawal semua itu meningkat. Pertanyaannya, apakah semakin meningkat, Dasti? Hanya Allah yang tahu. Tapi saya berharap bulan Syawal ini ibadahnya semakin meningkat. Jangan kendor, tetap semangat, tingkatkan. Sebab orang yang puasanya diterima, ciri-ciri yang pertama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia beribadah kepada Tuhannya sampai mati. Sholat tahajudnya sampai mati. Puasa sunnahnya sampai mati. Berbuat sedekahnya sampai mati. Sholat duhanya sampai mati. Sunnah rawatibnya sampai mati. Tidak terputus. Apakah sholat malamnya dari Ramadan sampai semalam tidak putus? Jamaah, selama ini cuma berjumpa gue di TV. Sekarang udah lihat aslinya. Dan ternyata, wow, ibu ini ngeliat gue macam-macam ekspresinya loh. Ada yang begini. Pengumuman, ini bros siapa ya? Mungkin ada yang copot. Ingat ini berlian mahal sekali jemaah. Ada yang merasa brosnya copot enggak?
bentuknya kupu-kupu, nggak ada. Kalau tidak ada akan dilelang gitu. Bawa berlian hati-hati loh Bu, Masya Allah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kuba yang saya hormati, bapak-bapak yang telah hadir menyemarakan majelis yang mubarak ini, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Ketua Majelis Taklim Masjid Kuba dan segenap ibu-ibu salehah dan penghuni surga, semoga semangat terus dalam kebaikan. Jamaah, Rasulullah bersabda, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi ayyuzadalahu fi rizqihi fal yabarra walidayhi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, man ahabba, siapa yang suka ayyumaddalahu fi umrihi, siapa yang senang umurnya panjang, wa ayyuzadalahu fi rizqihi, rizkinya diperluas, falyabarra walidayhi, berbaktilah kepada orang tua. Masya Allah. Ternyata berbakti sama orang tua itu memperpanjang umur, Besti. Ternyata memuliakan orang tua itu kunci sumber rezeki. Ayyuzadalahu fi rizqihi, barang siapa yang rezekinya ingin ditambah, yazid ayyuzadalahu fi rizqihi, falyabarra, berbuatlah baik, walidai, kepada kedua orang tua. Makanya orang yang menyia-nyiakan ibu dan bapaknya sudah pasti dia bangkrut demi Allah. Dan rata-rata anak yang memuliakan orang tuanya sukses di dunia dan berkah di akhirat. Itu kenapa perintah dalam agama, hadis ini mengatakan, man ahabba, siapa yang senang ayyadalahu fi umrihi, usianya diperpanjang. Ibu mau cepat mati kah? Saya mau nanya, mau pendek umur apa panjang umur? Nah gitu dong. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyunas khair, siapakah manusia yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, banyak amalnya. Nah, berarti hidup yang panjang umur itu diberkahi kalau amalnya juga baik. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ayyunas syarrun, siapakah manusia yang paling buruk? Man tala umruhu wasa'a amaluhu, panjang umurnya, buruk amalnya. Ada orang yang umurnya panjang tapi semakin tua semakin bermaksiat. Kemarin seorang kakek-kakek takmir masjid 82 tahun merudah paksa anak-anak TPQ 6 tahun. Anak-anak TPQ diiming-iming coklat masuk ke kamar dia, ternyata burungnya dimasukkan ke vagina anak perempuan. Dilaporkan sama orang tuanya karena si anak perempuan ini merasa sakit di kemaluannya. Kakek-kakek 82 tahun, berarti apa? Inilah yang disebutkan Nabi, makin tua makin jadi, alias tua-tua geladi. Mengaku kepada ternyata jamaah, apa kata Nabi? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara di hari kiamat sama Allah. Wala yanduru ilaihim,
tidak ditoleh sedikit pun sama Allah. Wala yuzakkihim, tidak disucikan dari dosanya. Walahum adabun adzim, dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Siapakah yang pertama? Syekhun zanin. Syekh itu tua, zanin berzina. Orang yang semakin tua berzina. Itu contohnya tadi. Makin tua makin gatal. Ada? Ada. Saya kemarin ngisi pengajian, dimasuk sesi curhat, dia cerita suaminya selingkuh di usia 75 tahun. Ya Allah, makin tua makin jadi. Selingkuh di usia 75 tahun guys, dan selingkuhannya mahasiswi usia 19 tahun. Hati-hati, suami makin tua ada yang bertingkah loh. Semoga tidak dengan suami kita. Amin. Yang kedua, yang tidak akan diajak bicara sama Allah, al-malikul kadzab, pemimpin yang berdusta. Dan yang ketiga, wa'ilun mustakbir, orang yang miskin sombong. Sudah miskin, ya Allah, kaya sombong mendingan ya lagi. Ini sudah miskin, ya Allah, bangkrut dunia akhirat. Maka hati-hati dengan orang yang miskin tapi angkuh, miskin tapi sombong. Itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, karena Allah membenci kesombongan. Sombong adalah selendangnya Allah yang tak wajib makhluk memakainya. Jemaah, jadi hadis tadi mengatakan seseorang yang ingin panjang umurnya, rezekinya lancar, berbuat baiklah kepada ibu bapak. Di Indonesia orang-orang pada membuang orang tua banyak. Kasus di TV One, saya sempat jadi komentator. Seorang anak memenjarakan ibu kandungnya gara-gara kasus warisan. Anaknya dipenjara, gila itu. Anak terbuat dari apa itu? Satu tetes darah yang mengalir dalam tubuhnya takkan bisa dibayar dengan apapun, walaupun dengan dunia dan isinya. Betul? Hanya gara-gara warisan dianggapnya tidak adil, emaknya dipenjara 1 tahun. Ibu, kemarin saya baca berita 5 orang anak membuang ayahnya yang setruk di pasar. Gila ya? Di Indonesia ramai anak-anak membuang orang tua. Di Malaysia anak-anak berebutan untuk mengasuh orang tuanya. Wow. Sangat terbalik dengan negeri sebelah. Ada kasus anak beradik, kakak beradik nangis ke pengadilan, berebut untuk mengasuh emaknya. Masya Allah. Di sini kalau ibu datang ke panti jompo, saya pikir yang di panti jompo itu ibu-ibu yang gak punya anak. Ternyata anak mereka ada dan sukses. Saya tanya, kenapa ditaruh di panti jompo? Anak-anaknya tak mampu untuk merawatnya. Ya Allah. Seorang ibu bisa mengasihi 11 anak, betul? Satu orang ibu bisa merawat 10 anak, betul? Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibunya. 10 anak belum tentu bisa menyayangi ibunya. 10 anak belum tentu bisa berbuat baik kepada emaknya. Itu kenapa Al-Quran mengatakan Rohima anfuhu, Rohima anfuhu, Summa rohima anfuhu, terhina dia di hadapan Allah. Allah benci kepadanya. Kila ya Rasulullah, mereka bertanya, siapa ya Rasulullah yang terhina, siapa yang dilaknat? Man adraka walidayhi, barang siapa yang orang tua ada pada dirinya, indal kibari ahaduhuma au kilahima, 1 atau 2, thumma lam yadkhulil jannah,
tetapi anak itu tidak masuk surga. Padahal emaknya ada sama dia, bapaknya ikut sama dia, tetapi tidak masuk surga. Padahal orang yang merawat orang tua pasti akan masuk surga. Kenapa? Selama ikut bersamanya disakiti dan dilukai hati. Terhina orang, terlaknat oleh Allah dan Rasul. Itu kenapa kalimatnya ragima anfuhu, summa ragima anfuhu, celaka dia, terhina dia. Punya orang tua, hidup bersama orang tua, tetapi justru ia tidak masuk surga. Padahal ketika ada orang tua dan kau layani dengan baik, itu pintu surga. Jamaah, Masya Allah, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, dan ternyata perintah berbakti duduk setelah taat kepada Allah. Masya Allah. Coba Anda buka surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Kenapa bakti duduk nomor 2 setelah taat kepada Allah? Nabi berkata, ridho rabbi fi ridhal walidain wa sukhtu rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Itu bagi Anda yang tak sempat membahagiakan orang tuamu, rugi seumur hidupmu. Rugi. Anda yang menyia-nyiakan ibu bapak, Anda yang tak baik pada kedua orang tua, Anda yang perhitungan kepada orang tua, Anda yang hitung-hitungan sama orang tua, demi Allah rugi Anda. Jamaah, dalam surat Al-Imran ayat 82-83 disebutkan, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diletakkan di surga dan ia kekal di dalamnya. Siapa dia? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi setelah taat kepada Allah harus berbakti kepada orang tua. Bahkan orang tua merupakan ibadah kedua setelah taat kepada Allah. Jemaah, jangan makan sebelum orang tua Anda makan. Jangan duduk sebelum orang tua Anda duduk. Jangan minum sebelum orang tua Anda minum. Dan jangan berjalan di hadapan orang tua Anda. Biarkan orang tua berada di depan yang paling depan. Jemaah, kalau sudah tahu ibadah kepada orang tua duduk nomor 2, tetapi kenapa perlakuan Anda sama emak dan bapak tidak maksimal? Halo, lihat hukum sebab akibat. Kalau Anda tidak maksimal, besok anak-anak Anda pun tidak akan maksimal. Anda yang menyakiti orang tua, anak Anda 2 kali akan lebih menyakiti Anda. Anda yang mengecewakan orang tua, anak Anda 2 kali akan mengecewakan Anda. Anda yang memperlakukan buruk orang tua, anak Anda 2 kali akan memperlakukan buruk Anda. Jamaah, orang tua itu ibadah nomor 2 setelah Allah. Lalu kenapa kita tidak maksimal? Itu kenapa selama ada ibu, bagi saya ada surga. Sampai saat ini saya masih mengasuh beliau. Saya mandiin, saya ajak ke kamar mandi, saya gendong, saya sisirin, saya suapin. Saya bersyukur kepada Allah 5 tahun stroke. Makasih ya Rob. Dulu aku digendong, sekarang aku yang menggendong. Dulu aku dipampas, sekarang aku yang memampas. Dulu aku disuapin, sekarang aku yang menyuapin. Tidak semua anak dikasih waktu untuk bisa menyuapin orang tuanya. Tidak semua anak bisa dikasih waktu untuk menggendong emaknya. Tidak semua anak bisa dikasih waktu untuk membawa ibunya jalan-jalan atau dibawa kemana. Tidak semua anak bisa berbakti dengan baik. Tapi bagi saya,
Harta termahal yang tidak ada harganya adalah orang tua. Selama kita berbuat baik sama orang tua, maka banyak sekali keajaiban dan rezeki yang melimpah untuk kita. Tuh kan gue jadi nangis. Cengeng akal. Ya Allah, jamaah, nikmat loh saya gendong ibu saya, ya Allah. Saat gendong berat sih, ibu saya hampir 100 kilo. Untuk saya olahraga, saya gendong, saya tatap wajahnya, saya suapin, karena beliau gak bisa tangannya menggerakkan, kakinya juga susah. Tapi saya bersyukur, ya Allah, aku merawatnya. Saya bersabar, ya Allah, sabarkan aku. Jangan sampai tatapan mataku melukai hatinya. Jangan sampai mulutku melukai hatinya. Jangan sampai intonasi suaraku di atas suaranya, ya Rabb. Jadikan aku anak yang rendah. Wahfid lahuma janahad dhulli. Rendahkan dirimu, rendahkan di hadapan orang tuamu. Janahad dhulli minar rahmati. Sayangi dia dengan rahmatmu. Wa qala rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua itu harta. Selama ada orang tua, ada banyak pertolongan Allah yang siap diturunkan 24 jam non-stop. Tetapi satu orang tua diambil, satu keberkahan diangkat oleh Allah. Dua orang tua diambil, dua keberkahan pertolongan yang langsung diangkat oleh Allah. Itu kenapa setelah orang tua hilang dalam kehidupan Anda, mulai kemelaratan dan kesusahan melanda Anda. Ibu, kalau ada orang tua ikut kita, ibu jangan tolak. Jangan merasa terbebani, aku gak enak sama suami aku. Dari 5 anak, Anda yang dipilih, berarti Anda yang dipilih Allah untuk membawa surga. Dari 7 orang anak, semuanya tak mau, Anda yang dipilih, maka jangan merasa terbebani, apalagi merasa tak mampu dan tak cukup untuk kasih makan orang tua. Selama ada orang tua, Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Saya 3 bersaudara, tapi ibu saya hanya memilih saya untuk hidup bersamanya. Berarti saya dianggapnya anak yang paling nyaman dan dapat melindungi serta menjaga perasaannya. Maka Anda yang dipilih, bersyukur, sujud, ya Allah, terima kasih ya. Walaupun ekonomi Anda tidak baik-baik saja, bawa, rawat dia, maksimalkan. Allah akan berada di belakang kita. Jangan kecewakan, apalagi hitung-hitungan, ya Allah, minta duit lagi. Rakus amat sih, Mak. Kemarin udah dikasih, minta lagi. Sadar dong, Mak, kita kerja susah. Ya Allah, Anda disekolahkan bukan untuk bersilat lidah dengan emak Anda. Anda diajarkan untuk berpendidikan tinggi, bukan menentang dan melawan emak Anda. Anda disekolahkan untuk berbakti kepada emak Anda, bukan bersilat lidah, berdebat dan mentang-mentang Anda sekolahnya tinggi lalu mengaku menjadi orang yang paling pintar. OMG. Allah. Ibu, kan anak sekarang modelnya gitu tuh. Mentang-mentang sekolah zaman modern, etika dan adabnya sudah nggak ada. Aduh, parah. Buat apa sekolah S2, S3, S3, S campur? Bergelar doktor, profesor, MSc, MCK, ngapain? Iya, MSc. Jamaah, buat apa punya anak berjenjang pendidikan tinggi kalau nggak punya adab sama orang tuanya? Ngapain? Hal yang paling menyakitkan orang tua adalah dibentak sama anak. Hal yang paling melukai perasaan orang tua adalah dibentak sama anak. Kalau ada anak seperti ini, enaknya diapain ya? Jamaah,
Apa yang mesti kita lakukan sama orang tua kita? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Satu aja, berbuat baik, jaga perasaannya. Namanya orang tua demensia, pikun ngomong diulang. Ikan tadi udah ngomong ini, Mak, sekarang ngomong lagi, pusing aku. Jangan gitu. Namanya orang tua, 5 menit diulang lagi, nanti diulang lagi. Dalam perasaan, tadi udah ngomong ini deh. Emang begitu, orang tua itu demensia. Yang namanya demensia, pikirannya sudah loading lama. Jadi yang harus sadar itu kita yang masih muda. Jangan orang tua disalahkan. Mak, penyakit pikul kok dipelihara. Ibu, jaga perasaannya. Jangan sampai dia tersinggung. Minta apa kasih. Duit kasih, kue kasih, makanan kasih, mobil kasih. Tuhan nawar deh. Kenapa? Emang salah kasih mak mobil? Salah kasih mak rumah? Ya tergantung ekonominya juga, Ustaz. Nah iya sih, itu dari awal kurang maksimal ngasihnya sama orang tua. Seandainya dari awal maksimal, rezeki Anda maksimal. Ibu, waktu ibu saya bekerja, saya lahir dari keluarga berantakan, Ibu. Cerai dengan bapak. Ibu jualan nasi, kerja apa saja. Ketika bangun pagi, berdoa di tahajud, saya nangis. Saya bersumpah, ya Rob, satu saat nanti kalau aku sudah berhasil, tanganku akan menghapus air mata yang menetes dari pipinya. Satu saat nanti, ya Allah, ketika aku berhasil, tak akan ada orang yang menghina dirinya, ya Rob. Aku yang akan memuliakan. Aku diuji kerja jualan sandal jepit, penghasilan seminggu 50.000. Saya buktikan, Ibu 40.000 buat ibu ya, 10.000 buat hidup aku. Dia punya rezeki 90% harta semua untuk ibu saya. Allah butuh bukti. Anda serius enggak? Udah nggak pernah ngasih emak berbakti. Ibu, semenjak itu setiap penghasilan saya selalu untuk ibu lebih besar. Bahkan setelah menikah pun saya bilang sama istri, kalau kamu menikah dengan aku, kamu harus sanggup tinggal dengan ibu, tinggal dengan mertuamu. Jangan seperti sinetron Indosiar, anak itu vs mertua. Selama ini selalu dijelek-jelekan. Tiap menantu nggak bisa akur sama mertua. Masya Allah, Anda terlalu terbawa film. Buktinya 12 tahun pernikahan, istri saya serumah dengan emak saya. Apakah banyak masalah? Banyak. Lah mertua dengan menantu tidak serumah aja ada masalah, apalagi satu rumah. Aduh buyung, pusing kepala gue. Tapi kan tergantung suaminya, ya enggak? Saya bilang sama ibu saya, Bu, dia bukan sekedar menantu, tapi wanita yang melanjutkan merawat aku, anak-anak aku, menjaga kesehatanku, masak buat aku. Maka bersyukurlah pada menantumu, karena dia adalah anakmu. Akhirnya ibu saya dulu. Saya bilang sama istri saya, sayang, jangan anggap dia mertuamu, tapi seperti ibu kandungmu. Kalau kamu tidak ada jasa dia, maka kamu tidak akan bertemu dengan aku. Aku seperti ini gara-gara dia, saya cintai sepenuh hati. Langsung istri saya dicintai sepenuh hati. Bahkan demi Allah, ketika stroke, mohon maaf, ibu saya susah mengeluarkan kotoran sarafnya. Tangan istri saya masuk ke pantatnya untuk ambil korek kayu. Apakah Anda pernah mengkorek kayu untuk Anda?
Halo. Istri saya yang nyebokin pantat emak saya. Apakah ada pernah nyebokin pantat mertuanya? Paling sebelum nyebokin. Jamaah, banyak yang menyia-nyiakan harta ini, banyak yang menyia-nyiakan surga ini. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan berkata ah sama orang tua yang sudah tua. Jangan. Ma, capek aku ma, aku gak sembuh-sembuh kamu ini. Ya Allah, ya Allah. Jangan begitu. Jangan mengeluh. Cintai sepenuh hati, cintai sepenuh jiwa, sayangi harta dan surga itu. Bila kau cinta pada kekasih, lebih cintalah. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah. Hai manusia, ya Allah, ternyata banyak alat musik di tempat ini. Jamaah, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata ah, wala tanharhuma. Jangan membentak. Kategori membentak adalah suara Anda lebih tinggi dari suara emak Anda. Demi Allah, durhaka itu. Ibu kalau sama orang tua suaranya di bawah. Kalau dia manggil Tun, iya. Atun, iya. Atun apa mak? Atun manggil aja ya Allah. Aku tidak kopok. Gak boleh lagi. Halo. Apakah suara Anda pernah di atas suara orang tua? Jujur. Apakah pernah mengalami volume suara Anda di atas suara orang tua? Durhaka itu. Ibu, ini yang harus dilakukan. Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata ah saja tak boleh. Apalagi aduh. Saja tak boleh. Ya Allah, begitu agungnya Islam loh. Ah saja tak boleh bu. Apalagi membentak dan aduh banyak alasan. Apa yang beliau perintah kerjakan langsung, sami'na wa ata'na. Jangan ditunda. Selama ini Anda tidak maksimal berbakti. Kalau sudah di dalam tanah baru terasa. Kalau sudah baru bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah muridnya Mama Irama semua. Ibu, wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmati. Rendahkan, ibu namanya rendah. Rendahkan berarti ibu nggak usah meninggi. Merendahkan diri, merendahkan suara. Artinya wahfid lahuma. Wahfid lahuma, rendahkan diri kita merendah, nggak usah tinggi. Mentang-mentang Anda kaya, mentang-mentang Anda lain sebagainya, jangan begitu. Minar rahmati, dengan kasih sayangmu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ini etika. Yang punya orang tua belum berhaji, hajikan. Yang sudah meninggal, badalkan. Saya bersumpah saat itu saya tidak akan pernah bahagia sebelum memberangkatkan ibu saya ke Baitullah. Saat itu kami berangkat bertiga. Sebelah kanan ibu saya, sebelah kiri istri saya. Dua wanita surga. Ada 3 doa wanita yang tidak tertolak. Doa ibu untuk anaknya, doa istri untuk suaminya, doa anak perempuan untuk bapaknya. Masya Allah. Siapa yang bisa menjaga dan tidak mengecewakan 3 perempuan ini, sukses dan berkah. Itu kenapa sampai hari ini hidup istri sama ibu saya cuma beda kamar aja. Saling tengok-tengok gitu. Tapi harus adil loh. Kalau istri beli mobil, ibu juga harus beli mobil. Istri beli kalung, ibu harus beli kalung. Karena ibu itu cemburu terkadang, apalagi sama anak laki-laki. Kita dianggapnya berubah kalau tidak adil. Semenjak menikah kamu begitu ya. Tapi saya udah bilang sama istri, kamu tidak bisa memisahkan antara aku dengan ibuku. Karena aku adalah miliknya dan aku tetap menjadi miliknya. Jadi saya harus tegas sama istri. Tetapi jangan ragukan cintaku padamu. Jamaah, ya Allah, sebentar lagi asar, cepat amat ya. Ibu, pesan terakhir dari Al-Quran yang pertama adalah surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, maka fix tidak bisa dibantah. Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah. Siapa yang melanggar perintah Allah berarti ada berkhianat kepada Allah. Siapa yang berkhianat kepada Allah, hidupnya tidak akan bahagia. Dan ada kalimat yang menyusul, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama ibu. Ada satu pertanyaan, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Di antara makhluk-makhluk Allah ini, siapakah makhluk pertama yang harus aku muliakan? Ummuka, ibumu. Thumma, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma, siapa lagi? Abuka. Jadi bapak tolong jangan berkecil hati. Karena secara fitrah wanita dan seorang ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi. Makanya ada Quran An-Nisa, tidak ada Quran Ar-Rijal. Karena wanita memang dimuliakan. Ibu, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Quran. Siapa yang memuliakan ibunya, Masya Allah, Anda akan menjadi Uwais Al-Qarni di zaman. Anda tahu Uwais Al-Qarni itu? Doanya tidak ditolak langit, di bumi asing. Umar sendiri, mana yang namanya Uwais? Karena aku diperintahkan sama Rasulullah untuk menemui Uwais, karena doanya langsung tembus langit. Orangnya biasa pakainya compang-camping, tetapi doanya langsung 1 detik dikabulkan malaikat. Apa yang membuat Uwais begitu dahsyat? Ternyata baktinya sama ibunya luar biasa. Sampai menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah, balik lagi ke Yaman. Masya Allah, digendong dengan keikhlasan. Apakah Anda pernah dikasih kesempatan untuk menggendong ibu Anda? Masya Allah, nikmat jamaah ya Allah. Sambil menangis, ya Allah, aku dulu digendong ya Rob, sekarang aku menggendong ya Rob. Apalagi pas nyuapin, mandiin, ngeramasin, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Jamaah,
Pesan terakhir yang kedua, surat Al-Ahqaf ayat 15. Dengan doa-doa yang kita panjatkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Gara-gara kita berbakti sama orang tua, derajat kita diangkat. Saya dapat istri yang cantik. Ibu kalau lihat istri saya, ibu boneka nggak sih? Itu doa ibu loh. Semua kesuksesan karir rezeki saya itu dari doa ibu. Itu kenapa ibu adalah ratu di rumah saya. Apa yang beliau inginkan tidak pernah saya tolak. Tolongnya beliin ini, iya bu. Aku susah beliin pepaya California, siap ibu. Tolong beliin bubur tawannya, tapi nggak pakai seafood, pakai ayam, siap ibu. Perintahnya siap, tapi dengan syarat la to'a fi maksiyah, innama to'a fil ma'ruf. Selama orang tua tidak memerintahkan kemaksiatan, ikuti. Tetapi kalau bermaksiat, jangan diikuti. Semoga kajian yang sempit dan sederhana ini menyadarkan kita. Yang masih ada orang tua, tolong. Waktunya sebelum Anda menyesal. Yang masih ada orang tua, tolong waktunya sebelum Anda menyesal, maksimalkan sisa-sisa hidupnya. Tolong rawat dia dengan baik sebelum Anda menyesal. Yang orang tuanya sudah wafat, kunjungi dia seminggu sekali ke kuburnya pada hari Jumat. Kalau tiap hari juga boleh. Yang penting itu doanya yang tiap hari. Yang kedua, tolong badalkan haji. Yang orang tuanya belum haji, tolong siapkan badal haji. Yang membadalkan bukan orang lain, Anda. Mana ada cerita sertifikat badal haji diwakilkan sama orang lain? Enak aja. Sekarang banyak orang travel yang jual badal haji. Badal haji itu anaknya, bukan orang lain. Dia bayar ke orang lain, tolong badalkan makku. Loh kok bisa? Badal haji hadir bakti anak kepada emak yang sudah meninggal. Maka caranya Anda berangkat haji dulu, balik lagi ke tanah air, haji yang kedua untuk orang tua Anda. Tidak boleh diwakilkan orang lain kecuali anak-anaknya. Itu pun sudah berhaji. Banyak travel yang nakal loh. Nanti pas haji ibu ditawarin, ada orang tua yang meninggal, ayo badalkan, bayar sekian juta aja. Kok bisa? Badal haji itu anak, bukan orang lain. Nanti ibu jangan mau ditipu loh. Nanti ibu ditipu sama travel, ayo badal haji, bayar. Nggak begitu badal haji. Yang ketiga, orang tua Anda itu hidup loh bu. Orang hidup di kuburan lebih lama daripada di dunia. Rasulullah hidup di dunia 63, di dalam kubur 1500 tahun. Berarti orang yang di kuburan itu hidup. Ibu kalau datang ke kuburan ngomong sama yang meninggal, dia dengar. Dia merespon, Ma. Sehat, Ma? Sehat. Untung tapi Anda nggak dengar. Kalau Anda dengar, Ma. Apakah kita datang ke kubur kita berdialog? Iya. Ibu dialog sama ruh itu dia dengar. Dia dengar di kubur. Ma, aku datang, Ma. Cuman ibu nggak dengar sambutannya kalau ibu dengar. Ma, aku datang. Lari Anda pulang. Jamaah. Dan yang terakhir, tolong perbanyak sedekah buat yang meninggal. Itu penting. Ibu, idza matal insanu qata'a amaluhu. Semua jenazah yang meninggal, semua sia-sia usahanya, illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyah, wa ilmin tunfa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Yang pertama, sedekah jariyah.
sering-seringlah kirim orang tua dengan 7 sedekah terbaik. Salah satunya sedekah Al-Quran. Ibu kalau ke Mekah pasti ditawarin tuh nanti sedekah Quran buat Masjidil Haram, buat Masjid Nabawi. Memang itu sunnahnya. Kalau sedekah Quran jangan sekali 2 kali sering. Karena demi Allah, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Salah satu doa yang dikabulkan, masalah yang diselesaikan, hajat yang ditunaikan adalah bersedekah Quran. Kemarin ada jamaah kita 8 tahun tidak hamil, inseminasi gagal, bayi tabung gagal sudah 2 kali. Dia nangis ke depan, saya mau bersedekah dengan satu hajat, saya minta Allah kabulkan agar saya cepat hamil. Sedekah. Setelah sedekah Quran saya doakan, ada air putih, saya ruqyah, waj'alna minal maqul syai'in hayy. Karena hidup itu dari air. Setelah saya ruqyah, saya minumkan, kemudian campur dengan air galon, sholat tahajud sama mandi air hujan. Seminggu kemudian dia WA, Ustaz saya hamil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu kenapa safari dakwah ini gratis, tidak memungut biaya sepeser. Hanya deh, bisa dibayar nggak? Yang besok ingin mengundang saya, majelis dan masjid gratis, tapi untuk majelis dan masjid. Kalau acara pribadi beda lagi. Silakan, ibu mengundang saya berapa kali pun, selama untuk majelis gratis. Masjid dan majelis tidak berbayar. Hari ini yang ingin kirim hadiah untuk orang tua yang sudah wafat, atau kirim doa yang sedang sakit, mendoakan yang lagi sakit, mendoakan anak yang cukup umur belum dapat jodoh, mendoakan anak yang menikah belum ada keturunan, mendoakan rezeki agar segera berangkat ke Baitullah, mendoakan rezeki dan usaha agar lancar, rumah tangga bahagia, dimudahkan segala urusan, ada tanah dan rumah yang dari dulu dijual belum laku juga, doakan dengan sedekah Al-Quran. Caranya adalah satu Al-Quran harga wakafnya 100.000. Nanti ibu bisa bayar cash atau ditransfer. Yang berminat, siapkan air putihnya untuk diruqyah. Dan saya akan berdoa satu persatu, tidak bisa doa bersama karena hajatnya berbeda. Tolong nanti sebutkan nama yang didoakan. Sakitkah dia? Atau dibukakan pintu jodohnya? Atau lain sebagainya. Ini doanya pribadi, kita praktek satu persatu, tapi syaratnya wakaf. Nanti bisa memilih jumlah wakafnya. Yang cocok langsung ke depan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Jamaah, yang tertinggi di angka 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakaf 3 juta. Buat Anda yang berwakaf 3 juta, berarti Anda menyumbang 30 Al-Quran untuk 30 penghafal Quran. Karena pengumpulan Quran dari Masjid Kuba ini langsung diserahkan ke pesantren dan masjid yang membutuhkan. Wakaf kedua 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Mungkin punya rezeki 2 juta, berarti Anda menyumbang 20 Al-Quran untuk 20 penghafal Quran. Yang ketiga 10 Al-Quran senilai 1 juta. Yang punya hajat dan doa menyumbang 1 juta, berarti berwakaf 10 Al-Quran untuk 10 penghafal Quran. Wakaf yang keempat 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Yang ingin berwakaf 500.000 boleh, berarti Anda menyumbang 5 Al-Quran untuk 5 penghafal Quran. Yang paling kecil 2 Al-Quran senilai 200. Silakan dipilih. 3 juta boleh, 2 juta 20 boleh, 1 juta 10 boleh, 5 boleh. Yang paling kecil
Dua, siapkan air putihnya, kita berdoa. Demi Allah, doa yang sedekah Quran tidak akan tertolak di hadapan Allah. Yang sakit jangan lupa minum madu pahit lesung titik. Ini madunya pahit ibu-ibu, pahit sekali, 3 jam di tenggorokan gak hilang. Tapi buat anda yang punya penyakit, minum sebelum tidur, sembuh atas izin Allah. Karena inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl 69. Harganya 75.000. Buat yang sakit, khusus yang sakit, karena ini rasanya pahit luar biasa. Yuk, sambil menunggu waktu asyar, kita akan lanjutkan nanti setelah asyar. Yang siap memilih wakaf jumlahnya ada Mas Iksan, dicatat dari angka 3 juta paling besar sampai paling kecil 200.000. Yang sudah cocok langsung ke depan menemui saya, bawa air putihnya untuk didoakan. Yuk silakan Budi. Silakan, ada Mas Budi sebelah sana, ibu-ibu dibantu. Paling tinggi 3 juta, paling kecil 200. Yuk. Karena ini doa pribadi, mic-nya akan saya matikan agar doanya tidak didengar oleh yang lain. Terima kasih. Jangan sampai gak ikut ya, yang punya hajat, ayo, Masya Allah, walaupun sekedar 2 Al-Quran, ikut saja, kita berdoa. Silakan, assalamualaikum. Ada airnya dulu.